Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Penetua Dursam dari lingkungan pelayanan 2, Majelis Jemaat GKE Pelangka 1, Majelis Resort GKE Pelangka Raya Hulu. Selamat berjumpa dalam pelayanan podcast Kabar Bahalap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca nas Alkitab dan menyampaikan renungan pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas anugerah berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, atas kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengar akan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu dan kiranya Roh Kudus-Mu melingkupi kehidupan kami, sehingga apa yang kami baca dan dengar akan kebenaran firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, menguatkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan dan sesama kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nas bacaan renungan kita pada hari ini dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12 dengan judul Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel dengan perikop ulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah menjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengirim telah dimakan belalang pemindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pemindahan telah dimakan belalang pelumpat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelumpat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku, suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon arakku menjadi untung. Kelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Kurban sajian dan kurban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Tanah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon kurma dan
pohon apel, sebab pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Renungan kita hari ini dari buku Kabar Bahalap yang dibuat oleh Vikaris Ika Susana STH, yaitu dari Yoel 1 ayat 1 sampai 12. Yoel 1 ini berbicara tentang hari Tuhan di masa lalu, yakni melalui bencana datangnya kawasan belalang. Dan hal ini pun mengingatkan kita tentang tulah ke-8 dalam Keluaran 10, di mana kawasan belalang ini datang untuk melawan bangsa Mesir. Namun dalam nas ini diberitahukan bahwa kawanan belalang ini datang untuk menyerang bangsa Israel. Oleh sebab itu, Yoel memanggil para tua-tua dan imam untuk memimpin bangsa Israel. Dalam pertobatan dan doa, kemudian Yoel sendiri pun turut melakukan hal yang sama bersama dengan semua para tua-tua dan imam. Pada tahun ini kita kembali mengalami salah satu bencana alam, yakni kabut asap, yang merupakan akibat dari banyaknya lahan atau hutan yang mengalami kebakaran. Kemudian dampak ditimbulkan pun sangatlah berpengaruh besar. Salah satunya bagi kesehatan orang banyak. Janganlah untuk melakukan kegiatan di luar rumah, untuk bernapas saja rasanya sudah sangat tidak nyaman. Hal ini juga kembali mengingatkan kita tentang bencana kabut asap pada tahun 2015 silam. Secara sadar atau tidak, hampir setiap orang mengalami kedukaan dan keluhan yang sama atas bencana yang menjadi ini. Namun sebagai orang percaya, kita yakini bahwa setiap peristiwa bencana alam yang terjadi sebenarnya berusaha untuk memperingatkan kita agar dapat hidup lebih bijak dan penuh hikmat, sehingga bencana yang sama tidak akan terulang kembali. Melalui setiap peristiwa bencana alam atau pergumulan hidup sekalipun yang kita alami, hendaknya membuat kita sadar dan mengerti bahwa itu adalah suatu peringatan bagi kita untuk dapat melayani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab ketika kita hidup di dalam kehendak dan ketetapannya, Dia pasti akan menjamin hidup kita. Mari bersama kita mulai mencintai bumi kita ini agar terhindar dari berbagai bencana alam, dengan senantiasa menerapkan cara hidup yang tidak merugikan alam dan diri kita sebagai manusia hiduplah yang dalam ketaatan. Terukanlah pertobatan kita dalam doa dan tindakan nyata. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah bergabung. Like, comment, and subscribe and share
Salam.